Dime tú, ¿verdad? Baby, ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede serme y eso no me gusta. Eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede serme y eso no me gusta. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengetahuan pedagogik berbasis teori belajar dan pengembangan kompetensi pedagogik berbasis kemampuan reflektif. Selanjutnya yaitu karakteristik utama teori belajar. Setiap teori belajar memiliki karakteristik yang mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Berikut ini adalah karakteristik dari beberapa teori belajar. Yang pertama, teori behaviorik. Teori behaviorik menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati yang dihasilkan dari interaksi antara stimulus dan respon. Karakteristik dari teori behavioristik ini yaitu belajar sebagai hasil dari pengkondisian belajar terjadi melalui penguatan positif atau negatif. Yang kedua yaitu pentingnya pengulangan dan latihan. Pengulangan dan latihan dianggap penting untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai pengendali lingkungan belajar. Guru berperan dalam menciptakan lingkungan yang memberi stimulus yang tepat dan memberikan penguatan terhadap perilaku yang diharapkan. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif berfokus pada proses mental yang mendasari pembelajaran seperti memori pemikiran dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu belajar berbasis masalah dan kolaborasi. Siswa seringkali belajar lebih efektif melalui kerja kelompok dan penyelesaian masalah. Yang selanjutnya yaitu teori humanistik. Teori humanistik menempatkan individu sebagai pusat dari proses pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya motivasi, perasaan, dan tujuan pribadi dalam belajar. Karakteristik utama dari teori humanistik ini yang pertama yaitu belajar untuk aktualisasi diri. Setiap individu memiliki potensi untuk belajar dengan tujuan mencapai aktualisasi diri. Dan yang kedua yaitu pentingnya kebutuhan emosional dan psikologis. Belajar tidak hanya melibatkan aspek kognitif tetapi juga aspek efektif sebagai motivasi, emosi, dan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu. Adapun karakteristik utama dari teori kognitif yang pertama yaitu belajar sebagai proses mental aktif. Belajar terjadi melalui pemrosesan informasi di mana siswa secara aktif berusaha memahami dan mengorganisasikan informasi baru. Yang kedua yaitu pemahaman dan makna penting dalam belajar. Dan yang ketiga yaitu peran skema dalam pembelajaran. Pengetahuan baru terinteraksi dengan skema yang sudah ada dalam pikiran siswa. Yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menekankan bahwa belajar adalah proses konstruksi pengetahuan oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Baik, hakikat belajar adalah konsep yang merujuk pada esensi atau inti dari proses belajar itu sendiri. Belajar adalah suatu proses yang dinamis di mana seseorang memperoleh perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui pengalaman, pengamatan atau instruksi. Dan berikut adalah beberapa aspek penting dari hakikat belajar. Pertama, belajar adalah proses perubahan. Contohnya perubahan pada diri individu
dan progresif dan kontinu. Kedua, belajar merupakan hasil pengalaman, contohnya pengalaman langsung dan lingkungan sebagai faktor belajar. Ketiga, belajar bersifat aktif, contohnya aktivitas fisik dan mental, keterlibatan diri. Keempat, belajar melibatkan kognisi, contohnya pengelolaan informasi dan proses berpikir. Kelima, belajar memerlukan motivasi, contohnya faktor motivasi dan tujuan yang jelas. Keenam, belajar melibatkan proses sosial, contohnya interaksi sosial dan pembelajaran berbasis masyarakat. Ketujuh, belajar berorientasi pada tujuan, contohnya tujuan belajar dan pencapaian hasil belajar. Kedelapan, belajar adalah proses individual dan unik, contohnya perbedaan individu dan penyesuaian metode. Konsep kemampuan reflektif. Kemampuan reflektif merujuk pada keterampilan seseorang untuk merenungkan, mengevaluasi, dan menganalisis pengalaman atau pengetahuan yang telah diperoleh, baik secara personal maupun profesional, guna mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Kemampuan ini tidak hanya memungkinkan seseorang untuk memahami peristiwa dengan lebih baik, tetapi juga untuk merencanakan tindakan yang lebih bijaksana dan efektif di masa depan. Tujuan, manfaat, dan teknik reflektif dalam proses pembelajaran. Bagian A, tujuan refleksi dalam pembelajaran. Refleksi tidak hanya bertujuan untuk merekap apa yang telah dipelajari, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memeriksa proses berpikir dan perkembangan diri dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari refleksi dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan metakognitif. Yang ketiga, mendorong kemandirian belajar. Yang keempat, membangun keterampilan pemecahan masalah. Dan yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Bagian B, manfaat refleksi dalam proses pembelajaran. Refleksi membawa berbagai manfaat yang signifikan baik bagi siswa maupun pada guru dalam konteks pembelajaran. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Antara lain, yang pertama, peningkatan pemahaman diri. Yang kedua, peningkatan kinerja akademik. Yang ketiga, membangun tanggung jawab terhadap pembelajaran. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Dan yang keenam, membangun ketangguhan dan adaptabilitas. Bagian C, teknik reflektif dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa teknik reflektif yang sering digunakan. Yang pertama, penulisan jurnal reflektif. Ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk membantu siswa merenungkan pengalaman belajar mereka. Yang kedua, diskusi kelompok reflektif. Teknik ini melibatkan diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pengalaman belajar mereka dan saling memberikan umpan balik. Yang ketiga, pertanyaan reflektif terstruktur. Pertanyaan ini biasa mencakup apa yang telah Anda pelajari, apa yang paling sulit bagi Anda, bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut, dan apa yang Anda lakukan secara berbeda di masa depan. Nah, dengan menggunakan pertanyaan ini, siswa diarahkan untuk berpikir lebih mendalam tentang pembelajaran mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang keempat, model reflektif Gibbs. Model ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, deskripsi atau apa yang terjadi. Yang kedua, perasaan atau bagaimana perasaan siswa selama peristiwa tersebut. Yang ketiga, evaluasi atau apa yang baik dan buruk tentang pengalaman itu. Yang keempat, analisis atau mengapa hal-hal tertentu terjadi. Yang kelima, kesimpulan atau apa yang bisa dipelajari. Dan yang keenam, tindakan atau bagaimana cara bertindak di masa depan. Yang kelima, portofolio reflektif. Ini merupakan kumpulan dari karya-karya siswa yang dilengkapi dengan refleksi pribadi tentang setiap tugas yang telah diselesaikan. Selanjutnya, teori-teori belajar. Ada 4 teori belajar yang wajib diketahui. Yang pertama, teori behavioristik. Mengutip jurnal Universitas Medan Area, teori behavioristik menyatakan bahwa belajar mengubah tingkah laku. Yang kedua,
Teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Yang terakhir, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah aliran filsafat pengetahuan yang menentukan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri.